Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Dialog Sumber Bicara pada hari ini bersama saya Delima Febria. Saudara, pembangunan suatu daerah identik dengan pertumbuhan perekonomiannya. Jika pembangunan di suatu daerah itu berhasil, otomatis pertumbuhan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat itu akan mengikuti. Dan lalu bagaimana pembangunan untuk tahun 2024 ini di Provinsi Sumatera Barat yang nanti akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Kita akan membahas di Dialog Sumber Bicara pada sore hari ini. Saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Barat. Di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Hans Sastri selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Delima dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Baik. Kita juga hadirkan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Sumatera Barat, Bang Arlin Teguh. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Arlin. Waalaikumsalam, selamat sore Uni Delima dan selamat sore seluruh pemirsa yang menonton TVRI sore ini. Baik, juga kita hadirkan akademisi yakni Ibu Sri Maryati. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Delima, selamat sore pemirsa dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Baik pemirsa, kami tidak hanya berempat saja berdialog pada sore hari ini, namun kami juga ajak Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di sini dapat menghubungi kami di 0751463133 atau di 0811702122. Menarik pembahasan kita pada sore hari ini, Pak Sekda. Di tahun 2024 ini tentunya banyak rencana yang ingin kita lakukan untuk bagaimana pembangunan di Provinsi Sumatera Barat ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti itu. Mau melihat sedikit Pak, untuk di 2023 pencapaian apa saja yang sudah kita lakukan Pak? Terlebih untuk bidang pembangunan kita. Pemirsa dan Mbak Delima, kemudian para narasumber, Pak Arlin dan Bu Sri, 2023 kita sudah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan didanai tentu dengan APBD ya. Pemerintah provinsi itu sudah terlaksana sekitar 95% dari target yang dilaksanakan. Kemarin itu kebetulan pendapatan realisasinya juga tidak terlalu bagus. Nah, sehingga belanjanya pun mengikuti itu. Nah, sekitar 95%. Baik, 95% realisasi dari 100% seperti itu. Untuk tahun 2024 ini fokus pembangunan kita di mana nih Pak? 2024 APBD kita 6 triliun 818 miliar. Fokus prioritas kita ada 7 prioritas. Kemudian masih kita banyak fokus ke pertanian. Pertanian dalam arti yang luas, itu baik tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan irigasi yang mendukung sektor itu minimal 10% APBD itu kita alokasikan kepada sektor pertanian ini. Namun demikian juga sektor-sektor lain tetap mendapat perhatian, termasuk di dalamnya UMKM. UMKM yang ditangani terutama oleh Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita target dalam RPJMD itu ada 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur, itu termasuk di dalamnya. Itu mungkin yang secara highlight fokus kita di 2024. Kalau untuk pembangunan fisik bagaimana Bapak? Fisik juga infrastruktur, beberapa ruas jalan provinsi, kemudian irigasi,
pelabuhan dan sebagainya, tetapi tentu terbatas dengan kemampuan keuangan daerah kita. Misalnya di bidang jalan ini, dari 1.000 kilometer lebih yang itu kewenangan dan kewajiban provinsi, yang sudah mantap itu sekitar 73%. Berarti masih ada 27% lagi itu keadaannya belum seperti sebagaimana mestinya yang diharapkan. Nah, itu kita lakukan perbaikan, peningkatan secara bertahap. Karena biayanya memang besar. Irigasi juga seperti itu. Apalagi kemarin ini waktu kita banjir-banjir itu banyak pula irigasi yang rusak. Yang harus kita tangani. Itu akan bertahap kita lakukan. Itu yang dari APBD. Kemudian juga kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, APBN, pembenahan infrastruktur juga termasuk jalan tol dan beberapa ruas jalan yang dibiayai dengan APBN. Baik. Saya mau ke Bu Sri dulu nih. Bu Sri, tentunya pembangunan itu identik dengan pertumbuhan perekonomian, seperti itu Ibu. BI optimis, beberapa waktu sebelumnya BI itu optimis pertumbuhan perekonomian tahun ini tumbuh di kisaran 4,6 sampai 5,4%. Kalau kita lihat di kacamata pengamat sendiri nih, untuk tahun 2024 ini Bu melihat seperti apa Bu perekonomian kita di Sumatera Barat? Oke, terima kasih Bu Dilma, terima kasih pemirsa sekalian. Jadi kita harus optimis, optimis harus ya. Nah, tetapi tentu dengan melihat berbagai tantangan yang kita hadapi khusus 2024. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan bencana yang terjadi akhir-akhir ini itu menjadi PR. Satu, artinya ada perubahan iklim yang signifikan yang harus kita antisipasi. Nah, yang kedua, 2024 adalah tahun politik. Kita berharap tahun politik ini tidak menyerap terlalu banyak energi, terutama anggaran, yang akhirnya nanti mengurangi kegiatan-kegiatan yang sudah kita prioritaskan. Provinsi tadi sudah disampaikan punya 7 prioritas. Prioritas 1 itu SDM. SDM, bagaimana memperbaiki kualitas SDM. Karena pembangunan itu objek dan subjeknya adalah SDM itu sendiri gitu kan, termasuk UMKM. Jadi kami dari kalangan akademisi tetap optimis kita bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh BI, dan tentu tetap dengan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi. Makanya sekarang perencanaan itu tetap harus memperhatikan resiko bencana. Kita tidak hanya bicara bencana alam hari ini, tapi juga bencana non alam lainnya. Jadi mudah-mudahan kita berharap kondisi politik kondusif, proses berjalan dengan baik. Insya Allah kita bisa capai pertumbuhan ekonomi yang kita sudah targetkan. Sama 4,6 sampai 5,4 ya Bu ya yang kita berharap di atas 5 pokoknya. Di atas 5. Di atas 5. Karena kalau kita ingin bergerak ini agak jauh sedikit ya menuju Indonesia emas, landasan kita harus di atas 5%. Landasan kita harus di atas 5%. Maka kita optimis harus mencapai di atas 5%. Baik. Kadin melihat seperti apa ini Bang Arlin? Oh ya, baik, terima kasih Uni Delima, izin Pak Sekda, Ibu Pri. Kadin mungkin ada sudut pandang yang sedikit berbeda dari mungkin dari pemerintah ataupun dari akademisi. Kenapa? Karena dalam konteks ini Kadin berbicara pada hal yang sangat-sangat aplikatif sekali kondisi lapangan. Kalau kita coba lihat ke belakang di tahun 2023 kemarin, kita perlu ucapkan selamat nih kepada pemerintah provinsi nih. Kenapa? Karena terkait dengan indikator-indikator pembangunannya sepertinya pada tercapai. Ini rasionya tercapai, gitu kan ya, nilai investasinya tercapai, IPM-nya tercapai, gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang kita bertanya, di kalangan pengusaha, kalau itu semua tercapai, kok pengusahanya lesu gitu loh. Ada apa ini? Maka kadang-kadang akhirnya kita berbicara. Apakah kita ingin berbicara pembangunan Sumatera Barat pada data-data di atas kertas?
atau pada aktualita. Tadi kita sempat ngobrol nih sama Bu Sri, harusnya kita berbicara komprehensif keduanya. Di atas kertas dan aktualitanya seperti apa. Nah, maka kita membuat beberapa catatan di Kadin, terutama terkait dengan iklim investasi kita di Sumatera Barat. Yang mungkin masih perlu kita mendapatkan sorotan dalam perspektif pengusaha ya. Lalu beberapa kali dalam pertemuan kita sering sekali mendengar Bapak Gubernur memiliki cita-cita bahwasanya Sumatera Barat ini harus menjadi daerah industri halal, industri. Tapi realitanya industri di Sumatera Barat itu tidak bergerak. Industri olahan kita cukup stagnan gitu. Lalu daya saing produk kita dengan produk-produk tetangga juga tidak begitu signifikan. Sehingga yang terjadi adalah pendapatan kita keluar, ya kalau kita bicara tentang perdagangan antar daerah kita, mungkin juga tidak terlalu terlihat secara signifikan pergerakannya. Nah, maka kita melihat perlu adanya terobosan-terobosan yang berani nih dari pemerintah daerah nih. Apalagi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, tahun ini tahun politik nih. Kita jujur saja pengusaha wait and see nih. Wait and see apakah akan ada gejolak atau tidak, dan kita doakan seluruh proses ini mulus ya. Mudah-mudahan mulus ya. Running well gitu ya. Karena kalau sampai periode kedua ini sampai Oktober nih. Jangan ragu-ragu Pak. Siap. Invest saja. Baik. Itu dari kacamata Kadin. Baik, itu saja. Baik. Tadi katanya juga udah disampaikan oleh Kadin begitu Pak Sekda. Ada beberapa indikator memang yang menjadi tantangan seperti itu di bidang Kadin sendiri. Ini iklim investasi. Emang seperti apa sih Pak iklim investasi kita di Sumatera Barat Pak? Yang boleh kita jabarkan. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Arlin tadi betul. Yang disampaikan oleh pemerintah provinsi adalah indikator-indikator makro ya. Artinya itu secara keseluruhan seperti itu keadaannya. Dan itu bukan dihitung oleh pemerintah provinsi, tapi dihitung oleh badan-badan yang berkompeten. Misalnya BPS gitu kan, atau kementerian. Nah, sehingga itulah keluar hasilnya. Tapi itu kan bicara kita secara umum. Di dalam di masyarakat tentu ada kenyataan-kenyataan yang secara mikro, seperti yang disampaikan oleh Pak Arlin tadi, itu bagi kita masukan yang sangat berharga. Misalnya kita bilang pertumbuhan ekonomi bagus, tapi sebetulnya ada untuk rakyat kita yang miskin, mana bagus ini katanya kan, itu begitu. Nah, itulah yang harus kita benahi. Karena masih ada sekitar 5% memang miskin gitu kan. Bahkan ada yang miskin ekstrim juga. Yang kita targetkan 2024 itu harus 0. Yang miskin ekstrim itu. Nah, kemudian yang miskin saja itu perlahan-lahan harus kita benahi. Bukan hanya dengan memberi bantuan-bantuan langsung, tetapi adalah seperti tadi bekerja sama dengan pengusaha. Ini kebetulan dari Kadin ya. Supaya memberikan membuat lapangan kerja baru. Kita berdayakan seperti itu Pak. Ya, sehingga yang miskin itu naik ininya kesejahteraannya. Itu mungkin seperti itu. Ya, berarti memang mungkin banyak faktor ya Bu Sri ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, mungkin itu dari segi makro seperti itu. Bu Sri ngelihat sendiri bagaimana Bu? Emang sesuai Bu apa yang disampaikan oleh Kadin tadi dengan dari versi pemerintah juga? Baik. Jadi kalau dilihat dari investasi secara makro, sebetulnya investasi kita meningkat. Cuma dibandingkan, jadi PDRB itu kita seringnya Pak Arlin, Pak Sekda fokus ke lapangan usaha. Jarang kita mau mempreteli PDRB yang dari sisi pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran, ekonomi kita itu masih didominasi oleh konsumsi masyarakat. Nah, ketika konsumsi masyarakat ini tidak disambut oleh pengusaha dalam bentuk investasi dan produksi, ini yang akan menyulitkan nanti ke depannya. Sehingga konsumsi tadi memicu inflasi. Nah, sebetulnya
ada pertumbuhan investasi secara makro. Secara makro ya, ada pertumbuhan investasi dan itu bergeraknya lebih cepat sekarang alhamdulillahnya. Cuma karena kondisi sekarang masyarakat kita juga dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi sekarang, mungkin daya belinya menurun ya Pak Arlin, sehingga dirasakanlah oleh para pelaku-pelaku terutama menengah ke bawah itu kesulitan. Nah, Kadin kan sebagai katakanlah organisasi yang mengayomi banyak perusahaan merasakan suara-suara itu. Nah, sebetulnya di dinas sendiri kita di OPD kebetulan saya bekerja sama dengan DPMPTSP untuk melakukan kemudahan indeks, mengukur indeks kemudahan berusaha. Dan itu sudah sangat mudah sebetulnya. Sudah sangat mudah ya Bu ya. Bahkan kita sudah dapat penghargaan. Sudah kita sangat tahu mudah itu. semuanya gitu kan. Cuman sekarang seperti dikatakan tadi realitanya ada bidang-bidang usaha yang mungkin agak sulit berkembang, ada bidang-bidang usaha yang pesat perkembangannya. Nah sekarang kita harus jujur, bidang usaha yang terkait dengan pariwisata Pak Arlin itu yang pesat, yang tumbuh. Industrialisasi, pengolahan memang agak melambat. Apa faktornya ini Bu? Oh banyak faktor kalau itu. Satu misalnya, kita belum betul-betul memiliki daya saing tadi. Sebetulnya kita belum betul-betul memiliki apa produk unggulan yang bisa menembus pasar dunia, yang bisa menembus persaingan internasional. Kalau kita bicara produk, harus bicara daya saing dan karakteristik produknya. Sehingga ketika orang mau membeli, dia ingat kita. Contoh kita, elektronik di kepala kita Jepang, Cina, otomotif apa. Nah sekarang Indonesia mau produk apa? Nah, kalau kita bicara sumber mau tak mau, suka tak suka, dan ini juga sudah ditetapkan secara nasional, kita harus ke industri berbasis pertanian, bioindustri, agroindustri. Nah, kuatkanlah kita di sana, Pak Kadin, tolong dibantu teman-teman kita yang bergerak di bidang pertanian, merubah mindsetnya, Pak Setda. Mindset ini yang susah, Bu Delima. Jadi teman-teman kita di pertanian, kalau bisa dijual bulat, kenapa harus dibuat-buat katanya gitu. Ini yang agak susah kita. Sehingga hilirisasi industri yang kita sampaikan, hilirisasi produk yang selalu kita dengung-dengungkan tuh tidak simpel akhirnya, tidak mudah Pak prosesnya. Jadi ketika, maaf ya, misalnya ketika dia panen sederhana aja, kates, pepaya, itu kan merajalela sekarang. Benar. Nah, taruh di depan rumah, itu tengkulak datang Bu Delima. Tapi ketika dia diolah, kami sudah ajarkan mereka membuat keripik pepaya, membuat manisan pepaya. Itu mereka harus bernegosiasi, menjual kepada UMKM yang dibentuk pasar swalayan lah katakan gitu. Nah di situ resikonya tinggi. Mereka tidak mau dengan resiko tinggi. Ini yang menyulitkan kita untuk melakukan industrialisasi sebetulnya. Merubah mindset masyarakat kita yang sekarang masih di agriculture tadi menjadi agroindustri. Kita berharap nih 10% dana Pak Setda bisa juga digunakan untuk merubah mindset ya. Nah itu satu. Yang kedua, di pertanian hasil sensus pertanian sekarang mengejutkan Pak Setda. Pelaku-pelaku pertanian kita itu mayoritas berusia di atas 40 tahun. Tidak ada petani milenial. Petani milenial sangat sedikit. Petani milenialnya sangat minim sekali. Nah ini tantangan kita ke depan. Sementara sektor pertanian kita kan masih besar nih kontribusinya dalam perekonomian. Kalau kita masih seperti ini, artinya apa? Ke depan sektor pertanian kita akan semakin sulit berdaya saing. Hilirisasi produk menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak agar sektor pertanian ini bergairah dia menjadi input yang diproses menjadi output industri. Nah kita harus kuat di sini. Kalau enggak investasi kita akan kemana-mana lagi akhirnya. Yang namanya investasi pasti cari yang untung Mbak Kadin. Nah, yang namanya investor pasti cari yang untung. Kalau dia misalnya merasa tidak akan mendapatkan keuntungan di agroindustri, dia akan pindah mencari tempat-tempat lain. Makanya sekarang pariwisata berkembang, jasa-jasa berkembang, transportasi berkembang. Kira-kira seperti itu. Pembinaan mindset itu lagi mungkin yang harus dikuatkan ya, Bu ya. SDM. Karena prioritas kita pertama tadi SDM, maka SDM kita harus kita benahi. Baik. Kita tahan dulu Bapak dan juga Ibu. Pemirsa kami masih akan kembali tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang mau lewat satu ini.
Udah jauh nih kita jalannya. Emangnya kita mau cari tempat wisata yang kayak gimana sih? Nah, kebetulan contoh tempatnya sedang disiarkan nih di TVRI Sumatera Barat. Yuk kita tonton dulu. Loh, kok ngeluarin HP? Emangnya nonton TVRI Sumbar bisa lewat HP? Lah, bisa dong. Kita bisa menonton TVRI Sumatera Barat melalui ponsel dengan hanya membuka browser pada ponsel. Lalu mengetik tvrisumbar.co.id pada kolom di atas dan tekan enter. Maka tampilan website tvrisumbar.co.id muncul, kemudian klik tombol 3 garis di pojok kanan. Setelah muncul halaman seperti ini, klik tombol Live TV. Geser sedikit ke atas. Nah, sekarang kita bisa langsung menonton deh. Wow. Jadi, dengan layanan live streaming di tvrisumbar.co.id, kita bisa menonton TVRI Sumatera Barat dimanapun kita berada. Yuk, kita lanjut jalan. Yuk, kita lanjut jalan. Kalian saja, aku capek. Halo ya Pak. Oh iya ya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Eits, tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Ya halo Pak. Hah? 5 menit lagi? Baik, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita masih dalam dialog Sumbar Bicara dan kita masih membahas mengenai pembangunan Provinsi Sumatera Barat di tahun 2024. Pak Sekda, Ya. ini terkait pembangunan jalan tol. Perkembangannya sudah seperti apa, Pak? Perkembangan jalan tol dari Padang ke Pekanbaru yang sedang dikerjakan itu adalah ruas Padang Sicincin. Oke. Itu kita memang kemarin ada kendala masalah tanah ya, sehingga agak lambat. Cuma sekarang itu pembebasan tanahnya itu sudah 94%. Ya, berarti masih ada 6% lagi yang sedang berproses. Itu ada 40 persil di antara 88 persil atau 88 kapling lagi yang nanti diproses. 40 sudah hampir selesai, itu tinggal pembayaran dari pusat Elman ya. Kemudian 48 lagi beberapa tingkat proses. Sedangkan konstruksinya itu sudah 46%. 46%. Jadi karena tanah ini belum bebas, tentu belum bisa semua. Iya, bertahap ya Pak ya? Ya, targetnya 2024 ini sudah operasional. Padang Untuk Sicincin. Padang Sicincin. Selanjutnya Pak? Selanjutnya berikutnya adalah Pangkalan Pekanbaru ya. Itu sekarang sedang disusun oleh pemerintah pusat trasenya.
Setelah itu nanti akan disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan penetapan lokasi. Penlok. Nah, kemudian baru sosialisasi kepada masyarakat. Berarti ini bakalan tetap dilanjutkan ya Pak? Tetap, insya Allah tetap. Soalnya ada tetap informasi lanjut, bergulir di masyarakat, ya. jalan tol Padang Sicincin, Padang Pekanbaru itu stop sampai Padang Sicincin saja. Kita coba untuk mengkonfirmasi kembali, berarti tetap untuk dilanjutkan. Nah ini sekarang tetap bergerak, bertahap, tapi kita lebih lambat dari tempat daerah lain gitu aja. Berarti target kita Padang Sicincin ini dioperasikan 2024 ini? Insya Allah ya, 2024. Ya. Baik, bagaimana Kadin melihat progres pembangunan kita di Provinsi Sumatera Barat? Apakah ini mensupport di usaha kita nih Bang Arlin? Kalau kita bicara khususnya jalan tol, pasti dari awal Kadin sangat support ya. Baik. Karena ini terkait dengan nanti logistik ya, barang, kelancaran logistik. Baik. Ketika logistik kita lancar, mudah-mudahan terbuka pasar-pasar baru yang lebih mendorong peningkatan usaha di teman-teman Kadin. Nah, makanya kita highlight tadi Uni Delima terkait dengan investasi di Sumatera Barat. Kenapa? Karena luar biasa ini pembangunan jalan tol Sumatera Barat ini udah masuk rekor ini yang terlama gitu ya. Mungkin oke lah terlalu banyak faktor ya kalau kita berbicara. Tetapi ini akan menjadi sebuah presiden. Pertanyaan para investor di luar sana, apakah berinvestasi di Sumatera Barat aman atau tidak? Gitu ya. Dan sama-sama kita ketahui tahun 2023 kemarin ada catatan terkait dengan PSN yang direncanakan di Air Bangis gitu ya. Lalu ada beberapa juga yang lagi diselesaikan oleh Pak Sekda langsung nih, kalau nggak salah terkait dengan PIP, Padang Industrial Park. Ya, dan itu sudah menjadi catatan bersama. Nah, oleh karena itu sebetulnya nanti kita bicara, kalau kita bicara investasi dan pembangunan secara umum, tadi kita udah sempat bahas sedikit, bahwasanya kita perlu melibatkan keseluruhan stakeholder. Setidak-tidaknya yang kita sebut dengan ABCG. Apa ya, akademisi, bisnismen, community, dan government. Kita duduk bersama, terlibat keseluruhannya. Sehingga apa? Sehingga keseluruhan stakeholder itu nantinya, satu minimal tahu informasi, yang kedua ngasih masukan, yang ketiga kalau udah ikut bicara, maka dia akan support. Nah, tetapi kita takutkan nanti adalah ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan terkait sesuatu yang berdampak pada dunia usaha, kata dunia usaha, kami nggak terlibat, kami kok nggak tahu, gitu ya. Nah, atau yang terdampak ke masyarakat, masyarakatnya habis itu protes. Mungkin kita dari Kadin ngasih catatan sedikit terkait dengan RPJP, RT/RW gitu ya. Kita memang dalam hal ini mungkin Kadin sebagai satu-satunya organisasi induk pengusaha yang amanah undang-undang ini belum dilibatkan. Nah, mudah-mudahan yang akan datang kita dilibatkan gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan catatan-catatan khusus bagaimana bersama-sama kita bangun Sumatera Barat. Ya. Gitu. Masukan-masukan dari Kadin tentunya sangat dibutuhkan ya Pak Sekda ya. Yes. Baik, Bu Sri, ini apa yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan perekonomian kita di Sumatera Barat, baik itu secara global ataupun secara nasional ini Bu, kalau Ibu melihat? Kalau untuk yang menghambat, itu sebetulnya lebih banyak kepada tidak kepada faktor ekonominya, lebih kepada faktor sosialnya. Sosialnya, seperti tadi diantaranya karakter dari yang belum bisa berubah, dari moving ya, dari hal yang kalau begini saja sudah bisa, kenapa dipersulit gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita rubah ya. Itu banyak di pertanian pada umumnya seperti itu yang harus kita rubah, yang menghambat. Jadi itu ada semacam satu bukan budaya ya Mas, lebih kepada habit kebiasaan saja. Nah, ini yang harus kita rubah supaya mereka punya rasa untuk bagaimana menjadi negara maju itu seperti apa, daerah maju itu seperti apa. Tadi disinggung RPJP ya, 245 itu mimpinya kita jadi negara maju loh. Mimpinya Sumbar itu juga menjadi daerah maju gitu. Nah, faktor yang kedua itu adalah bagaimana kita di demografinya, memanfaatkan demografinya. Sumatera Barat kita termasuk daerah yang sekarang menua penduduknya. Ini perlu kita khawatirkan juga Pak Sekda, perlu kita perhatikan juga ya. Kita sudah masuk 10 besar penduduk menua, lansianya. Jadi aging population istilahnya. Nah, penduduk tua ini bisa diproduktifkan, bukan tak bisa. Tetapi tentu sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan juga habitnya mereka gitu kan. Nah,
Nah, ini perlu kita perhatikan. Kemarin kita bicara tentang bonus demografi tahap 1. Ini kita harus bisa meraih bonus demografi tahap kedua. Tahap 1 kemarin kita agak sulit meraihnya karena anak muda kita itu lebih banyak keluar sehingga rasio kependudukan kita untuk mencapai bonus juga tidak tercapai. Nah, struktur demografi ini tidak mudah untuk kita rubah, Bu Delima, tidak mudah. Ini adalah alami sifatnya. Yang bisa kita intervensi adalah kebijakan kepada SDM-nya. Jadi Sumbar meletakkan prioritas 1 di SDM sudah sangat tepat, Pak Selda. Sudah sangat tepat. Tepat ya, Bu, ya, tepat prioritasnya. sekali. Tinggal nanti bentuk program kebijakan strateginya seperti apa, gitu. Apalagi sekarang Sumbar provinsi ya, itu kan diberi kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK. Perlu diingat, SMK termasuk pengangguran yang tinggi. SMA, SMK itu penyumbang pengangguran terbuka yang tinggi. Padahal harapan kita SMK siap kerja ya, bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah ini PR Pak Setda, ini PR kita juga semua Pak Kadin. Bagaimana ini teman-teman dan itu dan seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. SMK dan vokasi lagi. Iya, vokasi ini gitu juga. tantangan kita benar nih. Kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari produktivitas. Nah, kita terhambat di sini, Pak Arling, kita terhambat. Pengangguran terbesar kita itu SMA, SMK. Baik. Kemudian diploma. Nah, jadi pengangguran terdidik ini menjadi PR kita ke depan. Kalau ini bisa kita atasi, target kita di atas 5%, karena kita masih di bawah 5 hari ini, tahun ini ya Pak ya, masih di bawah 5, kita akan usahakan sampai di sana. Baik. Itu PR-nya kita. PR kita tentunya, Baik. Jadi sudah bagus ini, SDM sebagai prioritas pertama, tapi tinggal sekarang programnya seperti apa. Baik. Pak Sekda, katakanlah tadi itu jalan tol. Kita beralih ke bagaimana perkembangan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang untuk yang jalur daratnya. Oh iya. Itu unik ini ya, pelabuhan sudah ada, Teluk Tapang, tapi jalan ke situ enggak. Bagaimana memanfaatkannya? Nah, sehingga itu ada 42 km dari jalan besar ini ke sana. Nah, untuk membangun itu besar sekali dananya. Dibutuhkan dana yang besar ya? Dibutuhkan dana 4 kali 6, sekitar 250 miliar. Nah, untuk provinsi itu tidak sanggup. Cukup besar. Nah, jadi sudah kita mulai dan sekarang dibantu oleh APBN. Dibantu oleh APBN. Sekarang sudah hampir selesai. Kemungkinan 2024 ini jalannya sudah selesai sampai ke pelabuhannya yang sudah dikerjakan secara bertahap. Tapi masih ada jembatan, 6 buah jembatan, 1 sudah selesai, tinggal 5 lagi. Ini dari segi anggaran juga akan sulit bagi kita ya, tapi nanti kita tetap berkolaborasi dengan pusat supaya ini bisa lancar. Nah, kemudian setelah itu sampai ke pelabuhannya, pelabuhan sisi daratnya kan ada juga yang harus dibangun. Selama ini karena belum beroperasi, tentu belum dibangun, nanti mubazir kan. Itu nanti kewenangan siapa Pak? Maksudnya dikerjakan sama APBD atau APBN Pak? APBN. APBN juga APBN. Termasuk juga nanti BUMN yang akan mengelola, misalnya Pelindo ini. Misalnya Pelindo, nah, nanti itu mereka juga akan invest di situ. Itu prospeknya bagus. Jadi nanti hasil pertanian, perkebunan itu akan lebih dekat dia ke pelabuhan, artinya itu juga akan memangkas kos ya, transportasi. Kemudian dikit saya mau sebelum lupa ini. Silakan Pak. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Arlin bahwa industri pengolahan kita, manufaktur tidak begitu berkembang. Bukan hanya tidak berkembang, yang sudah ada itu malah satu-satu gulung tikar. Nah, apa faktornya ini Pak Sekda? Banyak kata Bu I tadi, di antaranya memang lokasi kita kan tidak menguntungkan. Kita berada di pesisir barat. Itu kalau dilihat dari dunia ini memang kita
terisolir, terpencil di ujung kita. Jadi kalau kita misalnya menjual barang keluar, Costnya tinggi. Harga kita jadi lebih mahal dibanding dengan orang Riau misalnya menjual barang yang sama, tapi karena mereka dekat dengan pasar, itu kita tidak bersaing, sehingga tadi perusahaan-perusahaan yang invest di sini akhirnya lama-lama nggak tahan dia kan, Geser. rugi atau tidak berkembang, tutup. Sehingga kita harus mencari sektor di luar itu. Kita tidak bisa mengandalkan lagi seperti di Jawa misalnya, mereka tambah terus industri manufaktur, kita tidak. Salah satu tadi adalah pariwisata. Makanya sudah mulai menggeliat sekarang pariwisata. Ada 78 event kita ya Pak ya untuk tahun ini. Nah, insya Allah seperti itu, ada 78 yang tersebar di beberapa kabupaten kota. Kemarin hari Minggu malam sudah di launching oleh Pak Gubernur di pinggir pantai kemarin, bahwa kita akan melakukan event-event seperti itu. Ini juga kita harapkan bisa menunjang, memperbanyak kunjungan ke Sumatera Barat. Alhamdulillah di tahun 2023 kemarin target kita 8,2 juta itu terrealisasi 11 ya? 9 juta lebih. Di atas target ya? Di atas target. Tapi kalau data dari Dinas Pariwisata ini 11 ini. Baik. Sehingga target di 2024 lebih dari itu. Ya. Ini juga sejalan dengan tahun kunjungan wisata yang memang sudah kita gadang-gadangkan di awal itu ya Pak ya? Betul. Ini, uniknya ini pariwisata itu di samping melibatkan rekan-rekan pengusaha ini, Arlin dan kawan-kawan, juga banyak juga melibatkan masyarakat. Termasuk UMKM. Baik. Bahkan sekarang desa wisata juga sangat ini, sangat menjamur ya Pak. Sangat menjamur dan menyentuh langsung ekonomi masyarakat kecil. Baik. Bang Arlin, singkat saja nih Bang, terobosan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ini? Ya, secara konseptual sebetulnya pemerintah sudah punya konsep yang menurut saya sudah keren sih ya. Baik. Menurut teman-teman Kadin sudah keren. Kita ada sebuah visi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan 3 domain utama ya, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata. Kita udah dapatkan itu. Tetapi memang kita belum melihat sebuah terobosan berani dari pemerintah yang benar-benar mengakar pada masalah atau pada potensi yang ada pada kita. Sederhananya, kalau boleh sedikit mohon maaf nih Pak Hans, terkait dengan data kunjungan pariwisata. Sebenarnya kita di pengusaha juga bertanya-tanya. Bagaimana ngitungin? Cara menghitungnya seperti apa? Kenapa? Karena kalau data yang kami dapat itu sekitar 9 juta kunjungan. Kalau 9 juta kunjungan per tahun kita bagi per hari saja berarti 35.000 kunjungan per hari. Apakah betul angka ini? Gitu. Ini pertanyaan kita. Lalu kalau kita bicara pariwisata hari ini, ternyata yang banyak datang ke kita hari ini itu adalah wisatawan domestik. Sementara mohon maaf, kalau dulu kita datang ke Bukit Tinggi, kita akan ketemu orang bule seliweran. Datang ke Harau ketemu orang bule seliweran. Hari ini nggak ketemu lagi. Apa yang salah gitu ya? Nah, maka kita butuh roadmap pariwisata, kita butuh roadmap ekonomi, kita butuh. Kita kenal, kita tahu bahwasanya komoditi Sumatera Barat itu luar biasa. Contoh, kita punya kulit manis. Kita banyak punya kulit manis. Tetapi kulit manis tidak pernah menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan. Kenapa? Karena keluarnya nggak lewat Sumatera Barat. Keluarnya lewat Belawan. Gitu ya. Ini catatan kita juga. Nah, pertanyaannya tadi, hilirisasi mungkin. Bagaimana itu stop di Sumatera Barat, dijadikan sebuah produk, baru keluar. Nah, ini mungkin butuh terobosan. Alhamdulillah kita udah dengar nih Pak Sekda, Bu Sri, terkait dengan gambir. Gambir, siapa yang nggak tahu Sumatera Barat salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Bukan cuma nasional, tapi di dunia. Tetapi kita nyaris nggak dapat manfaatnya. Kenapa? Karena juga keluarnya bukan lewat sini gitu kan. Nah, tetapi kalau kita bisa stop di sini, diolah sedemikian rupa untuk menjadi minimal katechin ya. Lalu keluar menjadi sebuah barang yang lebih memiliki nilai. Saya pikir itu memberikan nilai tambah bagi Sumatera Barat. Maka catatan kami adalah
ciptakan terobosan-terobosan yang berani, libatkan pengusahanya. Baik. Terima kasih Pak Sekda. Mohon maaf sekali ini Ibu Sri, kita dibatasi oleh waktu, durasi. Baik, terima kasih Pak Sekda, terima kasih Bang Arlin, terima kasih Bu Sri. Tentunya apa yang kita bahas saat ini memang untuk bagaimana pertumbuhan ataupun pembangunan Provinsi Sumatera Barat bisa lebih baik ke depannya di tahun 2024 ini ya Pak Sekda ya. Baik, saya Delima Febria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.